Aku mau pergi kemana? Itu urusan aku. Kamu gak usah campurin. Dan ingat, jangan pernah ngontrol aku seperti anak kecil. Aku yakin. Tapi untuk gadis cantik sepertimu, kenapa kamu harus menangisi laki-laki yang tidak pernah memikirkanmu? Cepat atau lambat dia pasti akan meninggalkanmu. Oke. Kalian tenang aja. Sebentar lagi, pencuri paspor aku bakal ketahuan. Aku yakin. Jadi ingat ya, kita harus tetap seperti ini. Tetap pura-pura seperti ini. Supaya Aldi nggak curiga sama kita. Mami pikir juga begitu. Aku minta kalian jelasin sama aku. Apa ini? Ini apa, Aldi? Kok kamu nanya ke aku? Aku nggak tahu deh, sumpah. Aldi, udahlah tenang aja lah. Itu kan cuma serpihan kertas yang terbakar. Iya. Ini cuma serpihan kertas. Tapi ini bukan kertas biasa. Ini paspor aku! Nita, jawab sama aku. Kamu yang bakar paspor aku kan? Ngaku! Ngaku! Iya, Di. Aku ngaku. Tapi niat aku nggak kayak gitu. Tadinya aku cuma mau ngumpetin. Tapi karena kamu bikin aku kesel, kamu sakitin aku dan anak aku, ya aku bakar. Kamu benar-benar keterlaluan! Kenapa kamu lakuin ini? Kamu mencoba lawan aku! Aldi, tenang Aldi. Kamu kan bisa bicara baik-baik. Cukup, Mami! Gak ada yang dibicarakan sekarang. Cuma Anita yang akan jelasin semuanya ke polisi. Dan bila perlu, anak ini akan lahir bicara. Oh, sebentar. Kamu kelihatan cantik sekali, Najwa. Makasih, Rehan. Maaf, karena aku tidak menghubungi kamu sama sekali saat aku pulang. Iya, aku ngerti kok. Aku juga minta maaf karena aku nggak nelpon kamu. Karena aku takut mengganggu waktu kamu sama keluarga kamu. Terutama ibu kamu, Bunda Priyanka. Apa kabar, ibu kamu? Alhamdulillah, ibu sudah lebih baik. Alhamdulillah. Aku minta maaf, Najwa, karena aku tidak bisa bersama kamu malam ini. Aku harus mengantar Priti ke Delhi. Karena ini permintaan ibuku. Aku pikir kalau aku menolak itu, ibuku tidak akan baik. Dia akan kembali sakit dan sebenarnya aku sangat ingin ibuku bisa cepat sembuh. Aku ngerti kok. Nggak apa-apa. Kamu turuti aja apa kata ibu kamu. Insya Allah kamu akan menjadi ahli surga karena kamu adalah anak yang sangat penurut kepada ibunya. Insya Allah. Terus apa rencana kamu? Apa kamu mau makan di luar? Enggak, Rey. Aku mau pesan makanan dari kamar aja. Aku nggak mau makan di restoran tanpa ditemani oleh suamiku. Aku bahagia punya istri seperti kamu yang menempatkan aku di atas puncak hatimu. Ya udah, sekarang kamu pergi sana. Kamu tahu, Najwa, aku pikir kamu harus keluar, berkeliling kota Agra, bahkan ke restoran. Aku memberikan izin untukmu. Ya udah, kalau gitu. Baiklah. Aku pergi.
apa makanan spesial di restoran ini? Sebaiknya kau coba panir, Tika. Ya sudah, kalau gitu saya coba pernir Tika. Dan 1 ice lemon tea. Boleh aku bergabung denganmu? Oh, silakan. Tapi sebenarnya tempat itu untuk orang yang paling spesial, yaitu suami saya. Jangan khawatir, aku tidak punya keinginan untuk menggantikan posisi suamimu. Di mana dia? Dia sedang meeting di kantornya. Kau tidak seperti orang India. Dari mana asalmu? Saya orang Indonesia, dari Jakarta. Tapi suami saya orang India. Apa Anda sudah menikah? Aku juga yang menikah dan aku mencintai seseorang tapi ternyata dia mencintai orang lain. Saat seseorang mencintai seseorang, maka itu bisa dikatakan sebuah hal yang rumit. Aku hanya bisa berharap suatu saat nanti dia akan menyadari dan dia akan kembali padaku. Wah, cerita Anda sangat rumit. Maaf aku bertanya, tapi apa ceritamu sama rumitnya sepertiku? Ya, kisah hidup saya juga sangat rumit. Tapi lebih baik saya menganggap kalau itu semua adalah takdir. Oke. Boleh aku tahu siapa namamu? Nama saya Najwa. Oke Najwa, senang bertemu denganmu. Aku tidak akan mengganggu makan malammu lagi. Selamat makan, aku akan pergi. Terima kasih. Nama saya Najwa. Kisah hidup saya juga sangat rumit. Tapi lebih baik saya menganggap kalau itu semua adalah takdir. Halo? Ya, entah apa yang terjadi, tapi satu yang pasti, setelah akhir pertemuan itu, rasanya aku jatuh cinta. Awas ya kalau kamu berani pergi clubbing. Aku akan laporin kamu ke pengacara papa kamu. Kamu mau ngancam aku? Punya kekuatan apa kamu mau gugat aku? Jangan sok berkuasa kamu. Kamu ada di rumah ini karena aku yang nikahin kamu. Kok kamu tega banget sih ninggalin aku sendirian tiap malam? Aldi! Aldi! Aku pikir bisa seneng nikah sama dia. Ternyata makan hati terus. Kalau kamu tidak bisa mengendalikan Aldi sekarang, bagaimana kamu bisa menjalankan tugas dari kami? Ingat Anita, kami berdua di sini masih membutuhkan status kamu sebagai istri Syah Aldi. Dengan tujuan untuk memindahkan semua harta Aldi ke tangan Dion. Ngerti kamu? Mi, aku yakin kok Mami pasti mampu kok sendiri. Kenapa sih harus minta bantuan aku? Kamu jangan macem-macem ya. Kamu di sini dibayar, bukan gratisan. Dan jangan kamu berani-berani menentang Mami. Karena Mami tidak segan-segan menendang kamu keluar dari rumah ini sama seperti nasib Najwa. Coba aja kalau Mami berani. Aku yakin Mami gak akan pernah melakukannya. Karena Mami masih butuh sama anak yang ada di kandungan ini. Untuk mengendalikan Aldi. Lagian, anak yang ada di kandungan ini darah daging Mami juga kan.
Kalau sampai terjadi apapun sama anak ini, Mami akan rugi. Karena Mami nggak akan pernah dapat apa yang Mami mau. Priti. Tidak mungkin kalau aku menunggu kamu di airport. Aku harus kembali ke Agra. Kenapa kamu nggak mau menunggu aku? Sebentar lagi kan aku jadi ratu dalam kehidupan kamu. Kamu tuh pria yang romantis ya. Aku yakin kita cuma perlu sedikit waktu saja untuk saling mengenal. Aku yakin kamu akan jadi laki-laki yang sempurna untuk aku. Dan aku akan jadi perempuan yang paling sempurna untuk kamu. Sungguh itu tidak mungkin. Kalau aku bilang kembali ke Agra, aku akan kembali ke Agra. Kita sama-sama pulang ke Agra. Kamu ini sangat egois ya, Priti. Kamu tidak mengerti. Aku harus ke Agra karena ada pekerjaan. Aku akan mengirim sopir untukmu dan dia akan menjemputmu di sini. Tapi aku mau kamu. Aku nggak mau supir. Kamu jangan menolak permintaan aku. Ya? Priti, hanya satu orang yang bisa memerintahkan aku, yaitu ibuku. Tidak ada yang lain. Supir akan aku kirim untuk kamu. Jadi dengan itulah, kamu akan kembali ke rumah dan aku akan ke Agra untuk bekerja. Priti, kembalikan kuncinya. Kembalikan kuncinya. Dak, kenapa sih kamu tidak mau menungguku? Biar aku saja yang mengemudi. Jadi kamu nggak capek ya? Baik, kalau itu yang kamu mau. Rehan. Rehan, kamu mau kemana? Rehan! Al, kok kamu keluarin baju-baju aku? Al, aku nggak suka ya kamu pegang-pegang baju aku. Itu hak aku, tau nggak? Kamu sama sekali nggak pantas ngomongin hak di sini. Yang paling berhak di rumah ini cuma aku. Kalau aku tidak suka dengan barang-barang kamu, kamu mau apa? Udah Aldi, aku tuh capek tau nggak ladenin kamu yang marah-marah terus. Kamu sekarang jadi emosional tuh nggak, dan semua itu gara-gara Najwa. Diam kamu! Jangan sekalipun kamu menyebut nama Najwa. Aku tahu kenapa kamu marah-marah. Kamu marah karena kamu nggak bisa susulin Najwa ke India kan? Ya kan? Diam! Jangan kamu terusin lagi. Itu buktinya. Itu bukti kalau Najwa udah ngancurin semuanya. Diam kamu. Al, aku ini istri kamu. Dia bukan siapa-siapa kamu lagi. Dia itu cuma mantan istri kamu yang udah nikah sama cowok lain. Cukup! Kamu jangan terusin lagi. Kalau tidak aku bisa berharap besar. Aku nggak akan diam sampai kamu berhenti kebodohan kamu. Aku bodoh. Atau kamu yang terlalu pintar. Sampai kamu bisa menjebak aku. Kalau saja malam itu kamu tidak menyeret aku ke kamar hotel. Dan menuding aku telah menzinai kamu. Ini semua gak akan terjadi. Karena itu semua fitnah. Fitnah! Aku nggak ngerti maksud kamu. Fitnah gimana? Semuanya, Anita. Semua yang ada pada diri kamu itu palsu, Anita. Aku bisa lihat sendiri pandangan kamu itu penuh dengan rencana. Cinta kamu buat aku itu semua pura-pura. Perhatian kamu sama aku, itu juga palsu. Apalagi kandungan kamu. Apa yang berharga dari kamu, Anita? Kamu perempuan licik! Aku nggak nyangka. Kok kamu bisa mikir aku sejahat itu?
Nggak seharusnya kamu meragukan kehamilan aku. Ini anak kamu, Al. Aku bukan hanya curiga sama kandungan kamu. Tapi sekarang aku ngeraguin. Apa sebenarnya niat kamu menikahi aku? Jangan-jangan kamu ingin mengambil harta warisan keluarga aku. Iya kan? Mana mungkin Aldi bisa curiga soal semua itu? Ingat ya, begitu anak ini lahir, aku nggak segan-segan melakukan tes DNA. Kita akan buktikan apa anak yang dikandung kamu itu anak darah daging aku atau laki-laki lain. Gimana kalau ternyata Aldi tahu anak ini bukan anaknya? Aldi bisa... Aku pasti akan berhasil membuktikan kalau itu bukan anakku, wanita. Dan kamu harus keluar dari hidupku. Harus!